Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa kembali di konten IBY. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya membangun kuburan dan membuat pagar dengan tembok pada tanah kuburan milik sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu untuk diperhatikan di sini adalah tentang membuat kijing yang sudah jadi ataupun kijing yang kemudian kita buat sendiri dengan menggunakan keramik, cor, dan lain sebagainya. Hukum mengkijing dari sebuah kuburan ini dikembalikan kepada status kepemilikan tanah. Kalau status kepemilikan tanah itu adalah tanah milik wakaf, artinya wakaf apa? Berarti keperuntukannya untuk kemaslahatan umat muslim seluruhnya dengan cara seluas-luasnya. Berarti hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena agar tanah wakaf tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh 1-2 orang, tapi bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Karena identitas dari wakaf adalah kemaslahatan umat muslim secara luas. Artinya nanti setelah mungkin 4 tahun, 5 tahun, ternyata yang ada di dalam kubur ini sudah hancur tubuhnya, maka bisa digali dan bisa ditumpuk dengan kuburan yang baru. Kemudian 5 tahun lagi sudah hilang, kemudian bisa ditumpuk lagi dengan kuburan yang baru. Lalu bagaimana jika kemudian dikijing, lalu bagaimana dengan kemudian jika dicor dan lain sebagainya. Maka menghilangkan poin penting dari wakaf, yaitu keberlanjutan, kemanfaatan dari harta wakaf tersebut. Yang kedua, apabila tanah tersebut adalah miliknya sendiri, maka hukum mengkijingnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan hukum makruh ini bisa menjadi hilang asalkan ada niatan agar makamnya mudah dikenali, agar makamnya mudah dikunjungi, agar makamnya mudah diziarahi. Dikiaskan dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menaruh batu yang kemudian batunya ditaruh di atas makam keluarganya dan sahabatnya. Untuk penanda, oh ini sahabat saya bernama fulan, keluarga saya bernama fulan, sehingga ketika mau menziarahi mudah. Nah, itu kemakruhannya menjadi hilang jika ada niatan tersebut. Tetapi jika dengan niatan-niatan yang lain, maka hukumnya makruh. Menjadi sunnah apabila terdapat syiar. Artinya apa? Yang dimakamkan di situ adalah orang soleh, yang dimakamkan di situ adalah para aulia, maka sunnah untuk dibuatkan kijing yang pantas bagi beliau, tidak terlalu berlebih-lebihan, sesuai dengan makom dan kedudukan beliau. Dan ini bukan cuma di Indonesia, tapi kita berziarah di negeri Oman, kita berziarah ke negeri Mesir, kita berziarah ke negeri Malaysia, ke negeri-negeri ahlu sunnah wal jamaah, itu memang makamnya para aulia itu dibuatkan kijing agar menjadi syiar bagi kesolehan mereka. Dan juga terjadi di zaman Makkah dan Madinah. Zaman kapan? Yaitu zaman ketika masih dipegang khilafah Turki Utsmani dan sebelum-sebelumnya. Maka bisa panjenengan cek di sejarah, paling mudah cek di Google bagaimana surah qadimah, bagaimana gambar terdahulu dari makam seperti Sayyidah Khadijah al-Kubra istri Rasulullah di Ma'la, bagaimana makamnya Imam Maliki, bagaimana makamnya Sayyidina Utsman bin Affan dan lain sebagainya, yang kemudian oleh paham Wahabi dihancurkan baru tahun 1900 Masehi. Dia artinya membangun kijing, membangun nisan, membangun kubah untuk syiar atas kuburannya orang-orang soleh. Ini bukan tradisi zaman-zaman baru dan bukan tradisi Jawa, tapi memang tradisi milik umat Islam sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Nah, kaitannya dengan pertanyaan ini, nomor satu yang perlu kita tanya adalah bagaimana panjenengan bisa mengatakan tanah kuburan itu milik sendiri? Apakah panjenengan beli tanah kuburan tersebut? Apakah di situ ada sertifikat hak miliknya sehingga bisa katakan itu milik sendiri? Kenapa?
Karena kalau kita lihat di Jawa ini, terutama di wilayah sekitar kami, Solo Raya dan sekitarnya, itu makam-makam yang ada di daerah itu makam, bukan makam wakaf, juga bukan makam milik pribadi-pribadi, tapi makam milik siapa? Milik kas desa. Sehingga belinya tanah makam menggunakan dana kas desa, sehingga kepemilikannya adalah milik desa. Yang mengelola biasanya Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah bergantian siapa yang bertugas menjadi kepala desa. Sehingga kalau itu yang dimaksud, maka berarti boleh dan tidaknya membuat kijing tergantung aturan desa sebagai pemilik dari tanah makam tersebut. Jika desa mengatakan tidak boleh, biar nanti kita tidak kesulitan mencari tanah makam yang baru, biar nanti bisa ditumpuk dan lain-lain, maka berarti nggak boleh pakai kijing, wong kita nunut di tanah makam milik desa. Tetapi jika desa menghendaki, boleh, silahkan, tidak ada masalah, maka boleh untuk membangunkan kijing dan lain sebagainya, masuk ke dalam hukum makruh tadi. Nah, kecuali panjenengan mungkin ada orang yang jual beli tanah makam, sehingga itu di situ panjenengan bangun, karena itu sudah menjadi hak milik panjenengan, maka silahkan didiskusikan dengan si pemilik makam yang kemudian tanahnya panjenengan beli, bagaimana aturannya dan lain sebagainya. Jadi secara syariat hukumnya haram jika itu tanah wakaf, hukumnya boleh-boleh saja, mendekati makruh kalau itu tanah milik sendiri, dan menjadi sunnah kalau itu adalah ada wujud syiar dari kesolehan orang tersebut. Semoga bisa menjadi jawaban yang utuh buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.